Salam sahabat tutu, kita akan general reading untuk zodiak Cancer. Topik adalah karma, pengaruh terhadap kebahagiaan dan kekayaan. Kita akan prolog dulu ya. Karma di masyarakat memang difikirkan atau sekarang ini di masyarakat karma itu dianggap buruk ya. Kalau kita melihat ada sebuah orang yang terkena musibah, kecelakaan, pasti kita menyebutnya atau mengatakan, nah rasain tuh kena karma ya. Sebetulnya karma itu netral ya. Karma itu tidak memihak. Dia bisa buruk, bisa baik. Karma buruk karena perbuatan yang buruk. Karma baik karena perbuatan yang baik. Itu adalah hukum sebab akibat. Jadi karma itu adalah sebab. Sebab yang kalian lakukan. Bila kalian melakukan yang baik, maka karma kalian adalah baik gitu ya. Bila kalian melakukan hal yang buruk, maka karma yang kalian dapat adalah sesuatu yang buruk. Terus bagaimana nih dengan kehidupan para Cancer? Para Cancer ada yang oke ya, hidup mewah, bahagia, keluarga harmonis, kaya raya ya. Ada yang masih menderita, berpihak satu sama lain, diselingkuhi, dikhianati, dicurangi, dibohongi, ditipu, usaha berkali-kali gagal ya Cancer ya. Kemudian diselingkuhi lagi, sakit hati lagi. Apa yang terjadi? Karena sebenarnya apa nih sakit hatinya Cancer? Masih banyak ya yang terluka hatinya ya ternyata ya. Kita akan coba bagaimana kehidupan di bulan September, di mana karma mempengaruhi kehidupan kalian di bulan September ya. Ternyata ini banyak berulang ya. Kita akan coba buka atau bedah. Ini adalah past, present, future ya. Seseorang yang sakit hati melulu nih. Dan ini adalah past, present, future. Kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang, dan masa depan. Ini juga masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bagaimana karma bekerja dan bagaimana kalian melunasi hutang karma buruk. Bagaimana kalian bisa hidup bahagia, kaya raya ya. Kita akan coba dulu kupas satu persatu. Di mana kalian dilahirkan, di mana kalian dibesarkan, saat sampai kalian belum bisa mengambil keputusan ya, atau saat dimana kalian belum bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah ya. Pengetahuan itu mungkin bisa kalian dapatkan sekitar umur 6-7 tahun ya. Saat umur 6 dan 7 tahun kalian udah mulai mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian saat kalian bisa mengambil keputusan, mungkin saat lulus SMP atau saat lulus SD ya, bisa mengambil keputusan untuk bersekolah di mana, untuk memakai baju apa, itu kalian udah bisa mengambil keputusan. Saat sebelum kalian mengetahui benar atau salah, itu karma yang berlaku, karma baik atau karma buruk yang berlaku adalah di kehidupan kalian yang lampau. Bila di kehidupan yang lampau kalian berkarma baik yang banyak, maka kalian akan dilahirkan di keluarga yang kaya, keluarga yang harmonis, keluarga sultan, keluarga yang bahagia ya. Bila karma buruk kalian dulu banyak, maka kalian akan dilahirkan di keluarga yang toksik, keluarga yang amburadul, keluarga yang miskin, keluarga yang tidak harmonis, broken home, nggak karu-karuan ya. Itu sebab karma kalian yang buruk. Terus bagaimana di kehidupan sekarang nih? Di kehidupan sekarang dulu saya dilahirkan di tempat yang kaya, tetapi di kehidupan yang sekarang ini saya berjuang mati-matian ya untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi masih sering ditipu, dibohongi, dikhianati, diselingkuhi ya. Begitu juga yang di sini. Dulu saya dilahirkan di keluarga yang miskin, tetapi sekarang bisa bahagia ya. Bisa mendapatkan duit yang banyak, bisa mendapatkan kebahagiaan yang penuh, keluarga saya juga sekarang harmonis ya. Bagaimana karma bekerja? Apakah bisa diperbaiki nih di masa depan?
Ini yang penting ya. Tetapi di masa sekarang kalian harus syukuri terlebih dahulu. Ikhlas menjalani apapun karma yang terjadi, baik itu karma yang baik ataupun karma yang buruk. Jalani dengan penuh keikhlasan seorang Cancer. Jalani dengan keikhlasan dan kegigihan seorang Cancer. Bagaimana kalian sudah melakukan karma yang kalian pilih sendiri. Di kehidupan sekarang ini, karma yang banyak berlaku adalah di mana saat kalian sudah bisa mengambil keputusan ya. 70% karma yang berlaku adalah di mana saat kalian mulai tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kalau kalian banyak memilih kesalahan atau berbuat kesalahan, maka yang berlaku adalah karma buruk ya, sehingga kalian masih menderita. Bila kalian sudah bisa mengambil keputusan yang baik dan kalian memutuskan sesuatu yang baik pula, tidak membuat kesalahan yang banyak, sehingga karma buruk kalian sedikit dan sudah tertutup dibayar lunas dengan karma baik nih kalian dengan perbuatan yang baik, maka kalian akan hidup senang nih saat ini nih. Walaupun dulu dilahirkan di keluarga miskin ya. Begitu ya, bisa diketahui ya. Atau bisa dimengerti ya, karena karma memang dalam ya. Panjang sekali kalau mau dikupas satu persatu ya. Tapi di sini saya akan batasi dengan case di bulan September aja ya. Bagaimana Cancer mencari kekayaan dan bagaimana Cancer mencari kedamaian hati, kebahagiaan hatinya. Jangan sampai patah hati dan terluka lagi, dan dan harus bisa kaya raya, bahagia ya, rezeki datang terus menerus seperti infinity ini. Baiklah, kita akan masuk bagaimana cara membayar hutang karma buruk. Kita akan analogikan saat kita minum atau diberi segelas air yang sangat pahit, di mana itu akan membuat kita menderita. Itu adalah karma buruk yang kita tampung sampai saat ini, present ya, present sampai saat ini. Masih banyak karma buruk yang kita derita atau yang kita kumpulkan. Bagaimana cara menetralkan dan membuatnya menjadi sebuah yang manis saat kita meminumnya? Dengan menambahkan air, tuangkan di baskom, di ember ataupun di drum yang berisi air yang positif atau air yang netral. Bagaimana kita membuat atau memberikan, menambahkan air yang positif ini? Yaitu dengan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang tidak berbohong, tidak menipu diri sendiri ya. Pikiran-pikiran yang tidak ingin memanipulasi orang lain. Intinya, tambahkan terus air yang banyak dengan pikiran-pikiran positif. Terus what's next? Bagaimana kehidupan yang berikutnya? Ini jadi hambar aja, netral aja nih. Saya ingin sesuatu yang manis. Bagaimana bisa mendapatkan kehidupan yang indah, bahagia, kaya raya, masuk surga ya? Dengan sesuatu yang manis. Gulanya adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, ucapan menghibur, ucapan yang tidak menipu, ucapan yang tidak menyakiti hati orang lain, juga perbuatan yang selalu menolong orang, berderma, bersedekah, membuat orang-orang di sekeliling kalian bahagia, bermanfaat. Perbuatan kita bermanfaat untuk alam semesta. Itu adalah gulanya, itu adalah sirupnya, itu adalah madunya, di mana kalian akan meminum sesuatu yang manis dan menyehatkan. Begitu ya untuk zodiak Cancer ya. Supaya hidup kalian manis, tidak menderita lagi, tidak patah hati lagi, maka teruslah berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Juga harus berpikir positif.
Ibaratnya kita ini masuk ke hukum tabur tuai ya. Ibaratnya kita menuai benih padi, akan tumbuh padi dan kita akan panen padi juga. Bila perbuatan menanam padi itu baik, perbuatan menanam padi itu sesuai yang sudah kalian kerjakan, kalian tetap harus berpikir positif sebagai pupuknya. Juga berkata-kata yang baik, tidak berbohong sebagai sarana pembasmi hamanya, pembasmi rumput-rumput liar supaya kalian panen dengan baik ya, panen raya ya. Itu adalah yang harus kalian lakukan sehingga panenmu baik. Tetapi saat ini bila kalian terus menabur angin, kalian akan menuai badai kehidupan ya. Tapi ada kalanya nih, saya udah menabur banyak kebaikan, menolong orang, bersedekah, berderma, membuat orang lain bahagia, kok masih menderita ya. Kuncinya adalah keikhlasan. Saat kalian ikhlas menjalani karma buruk kalian, saat kalian ikhlas, itu memang harus terjadi untuk kalian, maka karma buruknya, pahitnya akan hampir sudah tidak terasa. Dia tetap akan datang nih karma buruk. Tetapi dengan keikhlasan dan terus berbuat baik, pahitnya sudah hampir tidak terasa, bahkan hilang sama sekali dengan perbuatan-perbuatan baik kalian. Para Cancer, begitu ya. Ini memang sangat dalam, nggak bisa mencakup semua hukum untuk membayar lunas hutang karma buruk ya. Kalian bisa lihat di zodiak yang lainnya ya. Yang lebih komplit ada di Aries dan ada di Sio Macan ya. Itu komplit ya, penjelasannya agak komplit karena case-nya juga komplit. Di sini untuk para Cancer kita batasi dengan sakit hati dan kekayaan dan perjuangan aja. Jadi untuk masa depan, bagaimana untuk masa depan? Sebetulnya kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita harus mempersiapkan, jangan dikhawatirkan. Persiapkan dengan perbuatan baik yang lebih banyak, persiapkan dengan ucapan yang baik, menghibur orang lain yang lebih banyak, hindari menipu, berbohong, dan hindari memanipulasi pikiran. Hindari pikiran-pikiran negatif, berprasangka yang buruk terhadap orang lain. Teruslah memupuk pikiran-pikiran positif, maka alam semesta akan membawa kalian ke orang-orang yang positif juga. Menghindarkan orang-orang yang negatif, menghindarkan penipu, menghindarkan pembohong dari lingkungan kalian. Bila kalian masih banyak dibohongin dan ditipu, ingatlah, itu mungkin juga yang ada di dalam pikiran kalian. Sehingga kalian dipertemukan dengan penipu dan pembohong ya. Begitu ya Cancer ya, semoga ini bisa membawa sedikit pencerahan walaupun memang berat ya. Leo dan Cancer memang paling berat saat ini untuk ditarik energinya, untuk dibuka bagaimana cara membayar hutang-hutang karma. Karena memang kekuatan pikiran dia, kegigihan hatinya, dan keras kepalanya yang kuat banget ya. Dua zodiak ini ya. Satu lagi mungkin nanti Scorpio yang agak berat. Beda dengan Aries, dia keras kepala dia tapi terbuka. Kalau Leo dan Cancer dia keras kepala tetapi dia tertutup ya, sehingga untuk menarik energinya dan membuka apa yang harus dilakukan untuk membayar karma itu agak berat dan memerlukan energi ekstra. Semoga kalian berbahagia. Untuk semua Cancer, ini adalah general reading, jadi belum tentu resonate buat kalian. Yang kalian merasa tidak resonate, boleh melihat case-case lain di zodiak lain ya. Yang agak komplit adalah Aries dan Taurus, juga satu lagi. Untuk Sio adalah Sio Macan, itu penjelasannya komplit, case-case-nya juga banyak ya. Semoga kalian berbahagia dan bisa menjadi orang yang paling berbahagia dan kaya raya di bulan September. Salam sahabat Toto.